Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah fisika komputasi, melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS. Jika di pertemuan pertama atau kedua, itu kita sudah membahas tentang dasar pemrograman Python, termasuk juga memplot data, tapi di pertemuan atau di bab pertama tersebut, nah itu tidak secara spesifik ya, membahas tentang visualisasi data. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi komputasi, khususnya untuk menunjang materi berikutnya terkait dengan data science, yaitu visualisasi data. Ya, materinya hampir sama dengan bab pertama, tetapi kita akan eksplor lebih lanjut ya. Terus untuk pemrograman Python yang sudah rekan-rekan ketahui bersama, jadi ada Python. Nanti untuk visualisasi data itu kita membutuhkan library-nya adalah matplotlib. Kemudian untuk datanya itu sendiri, mengakses data, itu kita biasa gunakan pandas. Kemudian nanti terapannya digunakan untuk apa? Nah, nanti kita akan masuk di materi pertemuan yang lain, yaitu membahas tentang penggunaan library scikit-learn, yaitu untuk mesin learning. Ini alamat untuk mengakses library dari Python. Nah, kemudian kita masuk hari ini materi terkait dengan visualisasi data. Yang kita butuhkan adalah Python itu sendiri, kemudian NumPy ini untuk numerik, kemudian yang paling utamanya adalah matplotlib karena kita akan membuat plot data, dan tambahannya adalah pandas ya untuk menampilkan visualisasi dari data. Berarti kita harus bisa mengakses data dan kita memerlukan pandas untuk itu. Ini contoh saja. Ini tampilan pada website matplotlib, library Python untuk visualisasi data. Jadi kita bisa membuat berbagai tipe plotting data, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk yang pertama, ini yang paling basic sekali. Yang pertama adalah plot data. Kemudian datanya itu ada di dalam program itu sendiri. Ini contohnya, import matplotlib.pplot_splt. Ini bebas namainnya apa, yang penting dia mengimport dari library matplotlib. Kemudian nanti ada plt.axis, ini untuk menentukan sumbunya, batas sumbu X dan batas sumbu Y. Batas sumbu X-nya di sini contohnya adalah 0 sampai 5 dan 0 sampai 20. Kemudian ada plt.plot. Nah, ini yang diplot, data yang diplot. Data yang diplot ini ada data pada sumbu X dan ada data pada sumbu Y yang terkait. Nah, maka di sini ada 4 data, yaitu 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Kalau dituliskan ini berdasarkan sumbunya. 1, 2, 3, 4 itu sumbu X. Sumbu Y-nya adalah 1, 4, 9, 16.
Kemudian nanti untuk bentuk plotting point datanya nanti ini kita buat RO minus. Nah, nanti kita akan tahu maknanya setelah kita plot. Kemudian ada plt.text. Ini agar kita bisa membuat tulisan di dalam plot ya. Di dalam plot kita akan menambahkan tulisan, yaitu tulisannya adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi di dalam kurvanya nanti ada tulisan fungsi dari data tersebut, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena Y-nya di sini diperoleh dari mengkuadratkan data X. Kemudian ukuran bisa kita variasikan di sini misalnya 20. Kemudian warna boxnya juga ini bisa kita variasikan warnanya dan ukurannya. Kemudian ada title, ini judul pada grafik, misalnya plot data persamaan kuadrat, ini contoh saja. Kemudian ukurannya, tipe tulisannya, ini bisa kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan atau kita perlukan. Kemudian ada label untuk sumbu X dan ada label untuk sumbu Y. Ya, misalnya label sumbu X yang kita tulis X, label sumbu Y kita tulis Y dalam tanda petik ya, karena string ya, tulisan. Kemudian ukurannya bisa kita atur, warnanya juga bisa kita atur. Tipe tulisannya pun sama ya. Font name ini bisa kita atur, bisa kita variasikan. Kemudian kita juga dapat membuat grid. Grid itu kotak-kotak di dalam grafik ya. Kemudian ada plt.legend, ini adalah kalau lebih dari satu kurva nanti akan muncul ini kurva pertama, kurva kedua, kurva ketiga, dan seterusnya. Tapi karena data ini hanya ada satu data, maka di sini hanya ditulis first series, jadi kurva pertama saja. Kemudian di plt.savefig, nah ini nanti kita dapat menyimpan grafik yang kita buat. Nah, ini formatnya ya terserah kita ya, misalnya namanya grafiku.png, ini bebas. Kemudian plt.show, ini agar kita dapat memunculkan hasil plot dari data tersebut. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini bentuknya. Jadi di tengah-tengah kurva ini ada tulisan Y sama dengan X kuadrat. Kurvanya berbentuk bulat, merah, dan terhubung dengan garis. Ini sesuai dengan pengaturan yaitu RO minus itu warnanya red, bentuknya bulat, kemudian penghubungnya adalah tanda hubung garis. Kemudian di program kita membuat untuk sumbu X label dan sumbu Y labelnya warna biru, blue ya. Maka di sini pun akan muncul warnanya biru. Kemudian ada tulisan kurva pertama, first series. Kalau ada 3 persamaan, nanti kita bisa munculkan mana yang kurva pertama, kurva 2, 3, dan seterusnya. Ini contoh sederhana memplot data menggunakan Python dengan menggunakan library matplotlib ya, dan ini juga sudah dibahas di bab pertama Viscom ya, di pertemuan kedua. Kemudian berikutnya, kalau tadi sebelumnya adalah datanya kita tulis di dalam program, maka untuk contoh kedua ini, data ini hampir sama dengan data yang sebelumnya, tapi kita simpan datanya dalam file, yaitu kuadrat.txt. Jadi ada file namanya kuadrat.txt. Isi dari file kuadrat.txt ini adalah sumbu X, sumbu Y seperti ini, berpasangan. Maka
Ya, ini contoh program untuk dapat memplot data dari file. Jadi kalau yang contoh pertama datanya ada di dalam program, maka di contoh kedua ini datanya ada di dalam file yang namanya adalah quadrat.txt. Nah, di sini yang kita akan gunakan yang pertama adalah import library-nya matplotlib. Kemudian yang kedua library NumPy, SNP. NumPy ini untuk library numerik ya. Termasuk juga dengan mengakses file quadrat.txt. Dengan NumPy kita bisa ada sintak namanya load.txt. Jadi data sama dengan np.load.txt ini artinya mengambil data dari file teks yang namanya adalah quadrat.txt. Kemudian plt.plot, nah ini adalah memplot data kolom pertama dan data kolom kedua. Data kolom pertama di situ disimbolkan dengan data kurung siku ya, titik 2,0. 0 itu menunjukkan kolom pertama. Kalau koma 1 ini menunjukkan kolom kedua. Jadi kolom pertama adalah sumbu X, kolom kedua adalah sumbu Y. Kemudian kita masukkan plt.title sama seperti contoh yang pertama tadi, dinamakannya juga bebas sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada plt x label untuk melabelkan X dan Y label untuk melabelkan Y. Kemudian tidak lupa kita buat plt.show untuk memunculkan hasil grafiknya. Nah, maka ini adalah contoh memplot data dari file txt. Kemudian kita cek ya, ini program aslinya kalau tadi dari PPT. Ini adalah program contoh yang pertama. Ini plt.axis, plt.plot, ini teks untuk menambahkan tulisan, kemudian ada title, ini untuk memberikan judul, nama, kemudian label sumbu X, label sumbu Y, memberikan grid, kotak-kotak pada grafik, kemudian legend, ini untuk menunjukkan dia kurva keberapa, kalau lebih dari satu kurva. Kalau hanya satu kurva, di sini hanya mencontohkan saja. Kemudian ada plt save fig, ini untuk menyimpan file setelah kita running. plt.show untuk memunculkan hasil plottingnya. Ini contoh, kita run. Ini contoh pertama yang tadi ya. Nah, ini adalah hasil dari plot datanya. Ini kenapa ada warning? Warning ini penyebabnya adalah ada peringatan terkait dengan library yang digunakan. Ini biasanya ketika kita mengupgrade library, nah ada beberapa peringatan. Tapi ya tidak masalah, bukan error. Kemudian ini hasil plottingnya dari contoh pertama. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Ini data quadrat.txt. Ini kita buat di Notepad. Ini ada kolom pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada kolom kedua nih pemisahnya pakai tab saja, ada 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, ini datanya kemudian kita simpan dalam extensionnya adalah
.txt. Nah, kemudian kita buat program untuk membaca dan memplot data. Ini cara pertama yang tadi disebutkan dalam PPT. Ini yang paling sederhana, kita menggunakan ini metode pertama, nanti ada banyak metodenya. Ini metode yang tadi ada di dalam PPT. Jadi cara pertama untuk mengakses data di dalam file quadrat.txt. Import matplotlib.tplot.splt, kemudian import numpy.snp. Kemudian untuk mengakses datanya, di sini kita gunakan np.loadtxt. Nama filenya contohnya adalah quadrat.txt. Ini nama filenya ya, terserah kalian. Kemudian ada plt.plot, ini untuk sumbu X, kolom pertama, sumbu Y, kolom kedua. Kemudian kita beri judul, ini judulnya bebas, sumbu X, sumbu Y, dan so. Ini contohnya kita running. Ini hasil dari plot data yang ada di dalam file. Ini contoh saja ya. Nanti untuk kelengkapan yang lain-lainnya ini bisa ditambahkan sendiri. Mengubah warnanya dan lain-lain ini bisa kita sesuaikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Ini contoh cara yang lain. Kalau tadi menggunakan matplotlib dan numpy, maka ini hanya menggunakan matplotlib-nya saja, tidak menggunakan numpy ya. Ini import matplotlib.tplot.splt, kemudian with open. Nah, nanti di sini sintaknya adalah sintak open. Nah, apa yang dibuka? Yang dibuka adalah quadrat.txt. Nah, ini SF sebagai F. Kemudian data yang ada di dalam file txt itu kita buka ya, di split antara kolom pertama dengan kolom kedua. Ini contoh untuk men-split datanya ya. Karena ada dua data dari dua kolom. Kemudian di plot seperti yang biasa, plot X, Y, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita kasih judul, label, dan terakhir plt.show. Kita juga bisa membuat save figure seperti metode pertama, contoh yang pertama ada save fig. Cuma di sini kita tidak tambahkan. Berarti tidak disimpan nanti filenya. Ini hanya untuk menunjukkan saja. Ini cara kedua. Nah, untuk memanggil data yang ada di dalam file.txt. Nanti akan muncul sama seperti yang cara pertama. Kemudian ada cara yang lain lagi, ada 3 cara ya. Tadi kita mulainya dari cara ketiga, kemudian cara kedua, dan ini cara pertama. Ini cara pertama adalah import matplotlib.tplot.splt. Kemudian kita sediakan ruang untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada for line in open. Ini ada sintak yang lain, yaitu sintak open. Apa yang di open? Yang di open adalah file quadrat.txt. Kemudian di split, data yang dipisahkan.
Masing-masing nanti akan dimasukkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kemudian diplot. Kemudian akhirnya sama seperti cara ketiga dan kedua. Ini cara pertama. Jadi banyak sekali cara agar kita dapat mengakses data yang ada di dalam file. Kemudian kita buat plotting data dari data tersebut. Jadi kita memvisualkan data dengan menggunakan Python. Cara ini nanti akan banyak digunakan ketika kita menggunakan mesin learning. Jadi mengakses data dari file itu akan banyak kita gunakan ketika kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang mesin learning. Nah, bila sebelumnya kita memplot satu data, baik datanya ada di dalam program maupun datanya ada di dalam file tersendiri atau terpisah, maka ini adalah contoh memplot beberapa data. Jadi memplot beberapa fungsi data ya. Data yang mempunyai fungsi yang berbeda. Misalnya di sini contohnya adalah import matplotlib.bplot.splt, kemudian import library mat untuk matematika karena di sini kita gunakan P. Nah, selain mat kita juga sebenarnya bisa langsung menggunakan NP. Jadi tidak selalu menggunakan mat ya, bisa juga pakai NP. Nah, tapi di sini dicontohkan menggunakan library mat.p. Ya, sebenarnya tidak harus, bisa pakai library yang lain. Bisa juga pakai NP. Nah, kemudian sumbu X-nya di sini adalah waktu T. Ini np.range, rentangnya dari 0 sampai 5. Dengan rentang stepnya adalah 0,1. Jadi dari data pertama ke kedua itu selisihnya 0,1, dari 2 ke 3 dan seterusnya sampai nilainya 5 ya, dari 0 sampai 5. Kemudian rentang tiap datanya adalah setiap 0,1. Sumbu Y-nya di sini ada tiga fungsi, Y1, Y2, dan Y3. Y1 adalah sinus PT di sini, kemudian Y2-nya sinus PT ditambah Pi per 2, Y3-nya adalah PT dikurangi Pi per 2. Kemudian masing-masing diplot. Di sini plt.plot T, Y1 dengan warnanya biru ya. Ini contoh warna biru. B minus minus, ini nanti bentuknya kurvanya adalah garis lurus. Kemudian ada kurva kedua yaitu T, Y2 dengan warnanya di sini G atau green. Kemudian T, Y3 dengan warnanya di sini red. Kemudian ada minus titik, nanti ada titik dan ada tanda garis lurus ya, minus minus titik dan seterusnya membentuk kurva. Kemudian plt.show, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini ada 3 kurva, ada sin pt, ada sin pt plus pi per 2, ada sin pt min pi per 2. Ini yang warna biru, ini adalah Y1 yang sinus normal. Kemudian ada plus pi per 2. Nah, ini yang warnanya di sini green ya, hijau. Kemudian ada yang minus pi per 2. Ini yang warnanya titik minus membentuk kurvanya, yaitu yang warna merah. Jadi membuat plot beberapa kurva dalam satu grafik ini juga pernah diajarkan di bab pertama, di pertemuan kedua. Di bab pertama Viscom, di bab kedua, bab pertama pertemuan kedua.
Ini programnya. Ini output running datanya dari 3 fungsi yang berbeda. Dan fungsinya ya sesuai apa yang kita ingin buat. Kemudian ada plot beberapa grafik ini di dalam satu figur. Jadi di dalam satu figur ada beberapa grafik atau kita gunakan di sini sistemnya adalah subplot. Subplot. Misalnya fungsinya sama seperti contoh 3, yaitu ada 3 persamaan Y sin pi t, kemudian ada sin pi t plus pi per 2, kemudian ada sin pi t min pi per 2. Ada 3 fungsi, kemudian kita ingin buat dalam satu figur ada 3 grafik. Jadi kalau tadi satu grafik ada 3 kurva, maka di sini ada 3 grafik dalam satu figur. Dan kita gunakan sintaknya adalah sintak plt.subplot. Kemudian di sini ada plt.subplot, ada 3,11, ada 3,12, ada 3,13. Nah, maknanya 3 itu berarti di sini ada 3 baris. Kemudian 1 maknanya adalah ada 1 kolom dalam 1 kolom. Kemudian yang angka terakhir ini menunjukkan uh, urutan keluar. Fungsi yang pertama berarti munculnya ditunjukkan oleh angka 1. Urutan kedua angka 2, urutan ketiga angka 3. Ya, jadi itu adalah berdasarkan urutan keluarnya grafik. Kemudian tidak lupa yang paling akhir plt.solve. Maka hasilnya adalah bentuk plotnya seperti ini. Ini yang paling atas, ini yang pertama, yang kedua ini fungsi kedua, yang ketiga ini Y3 yang paling bawah. Kemudian untuk yang lain-lainnya bentuk kurvanya misalnya tanda putus-putus, titik titik minus atau tanda minus atau yang tidak diberi apapun, eh, itu terserah ya, terserah kita sesuai keinginan kita. Kemudian memberikan label untuk sumbu X, sumbu Y-nya pun ya itu bisa kita tambahkan sendiri, bisa banyak ya variasinya, tapi ini yang diajarkan di sini hanya bagian basicnya saja. Ini contoh program yang tadi disebutkan. Ini hasilnya. Ya, demikian untuk sesi pertama visualisasi data, baik data yang ada di dalam program, data yang ada di luar program dalam file yang kita akses, kemudian juga munculkan lebih dari satu kurva dalam satu grafik maupun banyak grafik dalam satu figur. Nanti kita akan lanjutkan materi visualisasi data yang lainnya, metode yang lainnya dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.